Iya, benar. Ya, di sini, saya akan mengidentifikasi dulu untuk, analisis simultan untuk IHSG dan saham sektoral di Indonesia. Nah, di sini, untuk pendahuluannya itu ialah karena kita melihat IHSG itu tentang kemarin masih, ada guncangan yang turun ya, dengan naiknya kurs dan juga suku bunga kita yang sudah makin yang nilai kurs kita yang makin melonjak serta untuk nilai suku bunga yang, dari tahun ke tahun makin naik juga. Nah, di sini saya menggunakan endoge endogennya itu adalah IHSG dan BBNI, serta untuk eksogennya itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan bunganya, suku bunga dan suku bunga. Lalu untuk tujuannya sendiri itu, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk mengidentifikasi, apakah, eee, mengidentifikasi untuk, persamaan simultan untuk IHSG, BBNI dengan eksogennya. Nah, endogen dengan eksogennya, gitu. Lalu, dalam metodologinya sendiri di sini, saya akan menggunakan model persamaan simultan yang mengidentifikasi hubungan antara IHSG dan saham sektoral. Nah, model ini, ada beberapa bukan ada beberapa, ada, dari beberapa jurnal yang mengatakan kalau misalnya IHSG itu, ada pengaruh terhadap IHSG mempengaruhi terhadap saham dan juga sebaliknya. Itu dari data empiris, itu, dari penelitian nggak kebaca dong. Dari penelitian, tadi terkait siapa sih? Lupa lagi. Penelitian tentang jurnal dari, Virna serta dari Reisha. Itu tentang kalau misalnya, studi itu menemukan bahwasanya ada fluktuasi nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG dan juga menunjukkan hubungan timbal balik antara suku bunga dan pergerakan indeks saham. Lalu ada lagi, itu untuk, dari ini tidak terbaca. Jadi, ini, dia ada menemukan bahwa saham sektoral itu teknologi lebih sensitif terhadap suku bunga dibandingkan dengan sektor lainnya, gitu. Nah, penelitian, dalam dasaran ekonometrika, itu model yang digunakan ini, kita menggunakan simultan equation model yang memungkinkan analisis hubungan antara dua arah dari variabel independen dan dependen. Nah, dalam SIM sendiri itu ada dua komponen, yaitu endogenitas atau endogennya, yaitu persamaan variabel dari variabel lain, kayak di sini itu kita menggunakan IHSG dan juga saham. Lalu untuk instrumental variabelnya yang mengatasi, masalah endogenitas ini. Secara umum sih, teknik 2LS ini digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model simultan, di mana 2LS ini itu digunakan untuk pengurangan bias sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada, dua persamaan yang kemungkinan saling mempengaruhi, 2LS ini bisa mengurangi bias itu sendiri. Nah, di sini adapun tahapan dari penelitiannya itu adalah 1, pengumpulan data, 2, pemrosesan data, ya kurang lebih kayak uji stasioner dan juga penyamaan dari waktunya. Misalkan, kita ada suku bunga dan juga nilai tukar rupiah itu kan, eee, kemarin itu yang saya dapat untuk yang per hari itu cuman ada di nilai tukar rupiah itu per harinya selalu berubah-ubah. Jadi, harus disamakan dulu dengan cara saya menggunakan average atau rata-rata dari per bulannya, perubahan per bulannya. Nah, di sini lalu ada juga uji stasioner, ini, untuk melihat apakah, data tersebut bersifat stasioner ataupun tidak. Ada identifikasi model, yaitu apakah order dari, persamaan itu memenuhi atau tidak. Lalu ada uji Houseman untuk melihat apakah dia ada endogenitas atau tidak. Terakhir ada estimasi parameter dari 2 SLS.
Di sini, karena kita mau fokus ke dalam uji identifikasi, jadi saya hanya sampai ke uji Houseman-nya saja. Sedangkan untuk estimasi parameter itu ke, pertemuan minggu selanjutnya, gitu. Maksudnya yang, slide ke minggu 11. Nah, di sini, dari hasil stasionernya itu sendiri, ya, langsung uji stasioner. Dari hasil stasioner itu mengatakan kalau misalnya data dari PBNI dan juga IHSG itu tidak stasioner. Nah, dengan demikian sehingga diperlukan, keduanya itu harus didiferensikan agar bersifat, agar kedua data tersebut bisa lebih stasioner, gitu. Persamaannya lebih bisa stasioner untuk memenuhi persyaratannya. Nah, setelah dilakukan differencing ternyata, telah memenuhi syarat stasioner setelah differencing itu, yaitu dengan P value-nya 0,0 serta untuk BBNI itu 0,0 juga. Nah, lalu, kita melakukan uji identifikasi karena di setiap persamaan kita itu memiliki K-nya itu berjumlah, 2, di mana K ini adalah jumlah endogennya dan juga K kecil ini jumlah, eee, jumlah, variabel endogen di persamaan simultannya, gitu. Di K besar ini adalah itunya, jumlah persamaannya. Nah, di sini K besar ada 2, sedangkan untuk K kecil itu ada berjumlah 1 dan M2 ini adalah variabel eksogen atau eksogennya. Nah, maka karena dari rumusnya sendiri itu adalah K min K harus lebih besar sama dengan M min 1. Nah, jadi, kan dia harus lebih besar sama dengan karena dia jumlahnya adalah 1, untuk K min K itu adalah 1 dan M min 1 itu adalah 1. Jadi sistem itu teridentifikasi dari order condition itu tepat, gitu. Dengan demikian kedua persamaan simultan IHSG itu telah memenuhi, order condition. Nah, artinya kedua persamaan simultan itu sudah memenuhi order condition yang artinya, estimasi yang diperlukan untuk Houseman guna melihat apakah endogenitas atau, terhadap model ini bisa kita lakukan. Setelah dilakukan uji Houseman, diperoleh kalau misalnya model dari IHSG dan juga BBNI itu atau persamaan dari IHSG dan BBNI itu tidak, memiliki endogenitas dalam modelnya. Sehingga bisa kita katakan kalau misalnya penggunaan regresi linear biasa dalam estimasi model IHSG dan juga BBNI masih dapat diterima dan tidak mengandung bias yang terlalu besar akibat endogenitas. Nah, untuk temuan ini mengindikasikan pendekatan yang digunakan cukup tepat untuk menganalisa hubungan antara IHSG, nilai tukar, suku bunga, dan saham BBNI dengan kerangka model simultan yang dibangun. Nah, lalu, setelah dilakukannya uji, identifikasi tadi dilanjutkan dengan, estimasi. Nah, dilanjutkan dengan estimasi dengan di mana kita harus mengecek dulu asumsi dari, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, dari uji asumsi itu diketahui kalau misalnya, persamaan yang ada itu dia tidak variabel-variabelnya itu tidak multikolinear. Artinya untuk variabel eksogennya itu tidak ada, indikasi indikasi kolinear atau, hubungan linear antara setiap variabel eksogennya atau variabel dependennya. Lalu untuk uji normalitas sendiri ini, IHSG dan juga BBNI itu untuk IHSG itu dia
tidak berdistribusi normal, sedangkan BBNI itu dia berdistribusi normal. Kebalik. Untuk IHSG itu tidak berdistribusi normal, sedangkan untuk BBNI dia berdistribusi normal, itu residunya. Residunya berdistribusi normal. Lalu untuk pada uji heterogenitas dengan boros pangan, diketahui kalau IHSG itu tidak terjadi, dia memiliki heterogenitas, sedangkan BBNI itu tidak. Nah, yang terakhir pada autokorelasi untuk nilai Durbin-Watson-nya itu mendekati 2, itu harus artinya H0 diterima atau tidak ada autokorelasi. Namun dilihat dari sini dia melebihi, malah kurang dari 2 atau lebih cenderung ke positif. Jadi terdapat autokorelasi. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu model IHSG itu dia tidak normal, terdapat heterogenitas dan juga autokorelasi. Nah, sedangkan model BBNI itu seluruh asumsi klasiknya kurang lebih terpenuhi. Nah, namun oleh karena itu untuk IHSG kita melakukan transformasi, baik transformasi log, estimasi robust, atau dengan metode New West. Nah, di sini saya menggunakan metode New West. Hingga diperoleh kalau misalnya untuk IHSG itu Durbin-Watson-nya jadi naik, serta untuk nilai Jarkobera masih relatif besar ya, masih tidak memenuhi dengan probabilitasnya 0,008. Tuh. Nah, kan di sini 0, probabilitas Jarkobera yang ini. Ya. Itu. Nah, dari yang diperoleh ini sebenarnya ada perbaikan dari segi Durbin-Watson-nya atau normalitasnya, namun tidak masih cenderung ke positif, masih ada autokorelasi yang cukup besar. Nah, tapi sudah cukup baik dibanding yang sebelumnya. Ada perkembangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan R square-nya itu adalah 0,816. Dari sini kan bisa dikatakan kalau misalnya model HEC ini cukup efektif dalam perbaikan itunya. Oke, itu masih kepotong. Maaf Pak, saya pakai paper aja. Banyak yang kepotong. Baru dibikin tadi. Oke. Nah, di sini nah. Sedangkan pada BBNI itu untuk R square-nya ada di 0,786 dan nilai Durbin-Watson-nya itu masih kurang lebih sama, mengalami kenaikan juga di 0,918. Tapi untuk probability untuk Jacobera-nya itu di 0,0001,23. Artinya masih dia ada di dia tetap normal. Residunya berdistribusi normal. Gitu. Oke. Square-nya. Di sini saya menggunakan like untuk BBNI dan juga IHSG dalam persamaan simultannya. Nah, nilai R kuadratnya adalah 0,86 dengan seluruh variabel independennya itu bersifat signifikan kecuali konstanta untuk yang model IHSG, sedangkan untuk model BBNI itu course rata-rata itu tidak signifikan. Ya. Ini dalam model setelah dilakukan transformasi dalam model OLS. Nah, sedangkan pada model 2LS sendiri, saya ingin membandingkan dengan model 2LS, R square dari IHSG itu tidak berbeda jauh dari yang model OLS. Dengan
adjust R square-nya itu di 0,813 dan R square-nya di 0,819. Artinya dia dapat menjelaskan model tersebut dapat menjelaskan distribusi data persamaan dari IHSG itu sendiri. Regresi IHSG sebesar 0,81,9%. Dan untuk BBNI itu di 78,1% untuk model IHLS itu sendiri. Dari hasil estimasi dengan 2LS diperoleh kalau misalnya model estimasinya itu untuk IHSG pada waktu ke T itu adalah sama dengan untuk parameternya adalah 1363,41 plus 0,238 untuk nilai kurs itu nilai tukar T dikurang 264,67 untuk suku bunga T di waktu ke T ditambah dengan 0,705 untuk saham BBNI di waktu ke T-1. Nah, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan. Bentar. Aku udah. Ya udah. Halo, Pak. kalau mau lanjut ininya enggak coba share ininya collab-nya coba. Saya ingin lihat komputasinya coba. Seperti ini, Pak. Sebenarnya saya uji asumsinya itu di atas awalnya. Linear, Star Web Data Pandas, terus Finance untuk importnya, Gdown untuk download drive-nya, karena saya gunain simultan datanya itu digabung sendiri, maksudnya ngambil data terpisah baru digabungkan. Lalu mengecek untuk kolomnya, ini untuk pengecekan FIF untuk uji multikolinier, regresi terpisah, uji normalitas, serta uji beres pangan. Jadi menggunakan dari package di Colab untuk definisi endogen. Jadi uji multikoliniernya itu untuk variabel suku bunga dan kurs saja. Multikolinier. Ini pada Durbin Watson untuk uji model Durbin Watson. Terus tinggal nanti langsung dapat outputnya, jadi tinggal dilihat nilai outputnya. Terus ke processing untuk uji stasioner itu gunain looping added folder untuk series di mana itu ada dropnya. Oke, sini ADF itu kan uji untuk stasioner gunain ADF stasioner itu. Jadi pada uji ADF itu diperoleh statistik. Jadi di sini cuma ngambil dalam bentuk resultnya aja di paragraf berapa. Di H0 diterima, data IHSG-nya itu tidak stasioner, sedangkan untuk BBNI juga tidak stasioner. Jadi ini di load ulang biar semuanya yang ditimpa tadi normal lagi. Jadi setelah di progress
pada hitung differencing-nya dan membuang NaN yang nggak ada. Kalau misalnya ada data yang tidak terdefinisi atau kosong, itu dibuang. Jadi pada jalan uji ADF, dia masuk sama juga kayak tadi, di uji ADF kan, buat ADF test, menggunakan package, diperoleh kalau misalnya ADF test untuk delta log IHSG itu min 8,8968, sedangkan untuk p-value dari uji ADF itu 0,0000. Nah, kalau berdasarkan hipotesis, H0-nya itu ditolak. Artinya IHSG stasioner. Untuk order condition itu saya gunain apa sih namanya? Jumlah N aja sih. Karena dari rumusnya juga kan dia harus M minus AK minus K lebih besar sama dengan dari M minus 1. Jadi kita gunain len untuk ngitung jumlah variabel eksogennya. Dan N endogenous untuk Y1. Jadi len dari Y1 itu variabel endogennya ada berapa. Dan untuk endogen dari Y2 itu len Y2. Itu endogennya ada berapa. Jadi pas saat jumlah instrumennya itu ada 3. Jumlah endogennya itu ada 1. Jumlah variabel endogennya 2, itu ada 1. Jadi sistem itu teridentifikasi secara tepat berdasarkan order condition. Jadi di sini ini apa ya? Saya menambahkan pada di data ke sini dia nambahin leg untuk variabel endogen kalau untuk lebih stabil lagi. Referencing untuk delta IHSG dan delta BNI. Nanti setelah dilakukan apa namanya? Setelah dilakukan differencing, terus dilanjutkan dengan 2LS. Jadi diperoleh PBNI leg itu di 0,7049 dan untuk IHSG leg itu 0,9974. Masih BBNI. Nah, karena uji Houseman sendiri itu kan ngebandingin antara OLS model untuk persamaan 1 dengan OLS model dengan untuk persamaan 2 terhadap terhadap 2LS-nya sendiri. Itu kalau untuk di package-nya. Jadi harus buat persamaan OLS model dulu dengan OLS model yang 2LS model. Jadi dibandingkan di situ. Ini kita dapat uji Houseman-nya gitu. P-value-nya 1. Untuk H0 diterima tidak ada endogenitas model IHSG. Sebenarnya kemarin ini bukan 1 sih. Ini ada yang kacau lagi.
Kemarin itu, nah, udah Pak, sampai ke uji hosmin Pak, dalam itunya. Oke, jadi maksud saya kalau kalau di sini kan Anda misalkan memperlihatkan yang akhirnya Anda karena tadi Anda kan punya apa, jadi apakah karena ini banyak-banyak step kan, Iya. terus sebenarnya keluarnya apa yang Anda ingin cari supaya waktu dikomputasinya mudah itu? Hmm. Ini Sebenarnya sudah yang 2 minggu, jadi yang kemarin kan minggu yang terakhir apa ya Anda ya? Masih ya? eh, identifikasi Pak, identifikasi Sudah? di Ini sudah sampai sana? ya Iya kan? sudah Sudah sampai itu. semua di ini kan, ada yang Iya. langgar nggak yang untuk ini diagnostiknya tadi? Tadi untuk stasionernya sih Pak, stasionernya tadi dia harus bersifat stasioner, jadi dilakukan differencing untuk menstasionerkannya. Tadi ada yang dilanggar itu H0 pada uji stasioner. Karena pada uji stasionernya tadi dilanggar, jadi dilakukan transformasi dengan cara mendifferencing antara untuk IHSG itu sendiri, differentiating IHSG. Jadi diperoleh, jadi pada uji tersebut pada saat setelah differentiating IHSG dan BBNI-nya itu jadi stasioner Pak. Sedangkan pada uji estimasi sendiri itu kebanyakan ada yang dilanggar yaitu pada heterogenitas, autokorelasi dan juga normalitasnya, Pak. Jadi pada heterogenisitas itu saya menggunakan apa sih tadi namanya? Nah, menggunakan New West buat autokorelasi dan juga untuk heterogenitas menggunakan Rebus di Rebus ya.
Ini apa bicara nggak ya? Ya oke, sudah ini lah Sudah Pak. jadi saya kan apa mungkin sebenarnya memang yang untuk komputasi itu sebenarnya kalau dibikin semakin apa ya yang terstruktur bagus. Oh ya, sebenarnya di Colab itu di sebelahnya coba Anda itu kan ada tuh juga di atasnya bisa ngetik teks kan itu di yang apa yang pakai tanda pagar biasanya ya kalau di atas programnya ya. Oh ya Pak. Ya kan itu kan nggak ke running itu. Apa yang warna hijau apa ya itu ya di situ ya? Mana Yang itu? ya yang ini. Anda Ini nggak Pak. pernah, nah itu yang pagar-pagar itu loh, tanda pagar itu kan nggak ke proses itu. Estimasi model dengan OLS, nah itu yang tanda pagar itu. Iya Pak. Ini Nah, cuma itu kan itu kalau aja ingin Pak. Not. iya. Jadi untuk meyakinkan bahwa di blog ini kita sedang proses apa, dan nanti pada saat Anda kayak bisa bikin kayak flowchart-nya kan, langkahnya sebenarnya kamu ngapain aja waktu melakukan kerjaan ini. Nah, nah di sini nanti Anda kayak di sini ditulis menambahkan kalau untuk model regresi apa ada di teorinya ada enggak di metodologinya tadi. Nah, saya harapkan yang kayak gini nanti kalau di-copy, coba Anda copy dikumpulin di metodologi, jadi kelihatan ada alur enggak Oh, iya iya. di overleaf-nya, metodologinya tadi. Saya ingin lihat metodologimu itu.
Di Kan ada metodologi. metodologi, kadang kok ada yang singkat banget itu malah itu. Nah, sebenarnya metodologi, nah ini ada O.J. Husman, ada ini metodologi. Ya, ini metodologi, Pak. Mana yang kan Ini, kemarin ada pendahuluan, saya minta ada metodologi kan. Kayak kalau besok di ya, tesis itu bab 3-nya lah itu. ini metodologi ini, Mana? Pak. Dari sini. Ini. Lupa saya Nah, itu. tulis itunya sectionnya, Pak. Sectionnya lupa saya tulis. Tapi di sini dari model ini metodologi, Pak. Jadi kalau bisa malah berupa kayak algoritma. Langkah-langkahnya ngapa aja. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain itu. Nah, nanti diperlihatkan di codingnya. Di codingnya juga kelihatan. Ini loh, sesuai dengan yang metodologinya, suruh ngapain dulu. Oh, nambahin apa tadi itu? Parameter nambahin ini gitu. Hmm. Nah, misalnya ini ada preposisi data. Di tempatmu ada enggak? Pengumpulan data, Anda ngambil datanya dari mana? Oh, bursa efek ya. Nanti di situ kelihatan kan ada manggil data kan, cara manggilnya Ya, gimana? dari Kan itu di collab, Google Drive. Jadi coba di saya collabnya lagi lihat, di collabnya di manggil collab saya data di pakai mana? di Drive, Pak, di Drive. Karena uh, dari kemarin itu, Pak, untuk Yahoo Finance itu mengalami masalah untuk Oh, diproses di dipanggil nggak collab. mau. Iya, error terus, Pak. Jadi Nah, terpaksa saya gunain CSP dengan hasil data downloadan gitu, Pak. ya kayak berarti nanti di metodologinya di alternatif. Kalau baca langsung dari sumber datanya, Binance Yahoo, ada kan metodologi kan ada pengumpulan data atau mendapatkan datanya kan. Ada Iya, dengan Pak. cara pakai perintah langsung di collab-nya ke Binance Yahoo misalnya. Yang Hmm. kedua, kalau itu lagi error, saya download dulu dari Yahoo, baru dibaca dari Drive. Tipenya apa? CSV apa CSP, XLS? Pak. CSP. CSV. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi saya kan di metodologi mulai saya inginkan ada mulai detail ya. Iya, Pak. Terus nanti setelah metodologi kan ada mulai akan komputasinya kan. Nah, Hmm. langsung tinggal di-copy, sorry, dikasih linknya aja kan ke collab-nya kan. Iya, Jadi Pak. akan mudah melihat, oh ini tuh langkah-langkah di metodologinya. Nah, jadi tadi saya bikin tesis juga gitu. Bagaimana nyambung dari teori dengan bab 4-nya, saya bilang itu. Di bab 3-nya ngapain, disuruh bab 4-nya kan sudah mulai itu dikasih dengan data. Iya, Pak. Nah, ini nanti mulai membiasakan kayak gitu ya. Jadi artinya antara teori dengan realitanya, yaitu di kasusnya, itu kelihatan sekali itu apa benang merahnya itu loh. Enggak, kadang saya baca metodologinya setelah ke codingnya kayak jauh, apalagi setelah di bab 4. Ini kan kalau di sini nanti namanya apa? Hasil analisisnya di section yang setelah metodologi kan apa? Pembahasan apa ya kemarin ya? Eh, iya, hasil, Pak, hasil. Oh, hasil. Di hasil. Hasil dulu terus kesimpulan ya. Iya, Pak. Nah, kesimpulan di Iya kan akhir. kesimpulan ya setelah kan metodologi terus hasil terus apa? Kemarin Hasil kalau saya ada 5 ya sama kalau yang kesimpulan. saya minta. Ya kesimpulan Iya, Pak, yang ada 5. kelimanya ya. Ini metodologinya sectionnya masih belum saya tulis di sini. Oh, makanya nih, Oh, pokoknya kalau salah 5 kemarin kan pendahuluan tentang motivasinya Anda gunakan metode dan datanya kan. Terus keduanya metodologinya. Ketiga kelihatannya kayak analisis ininya ya, proses komputasinya itu. Terus keempat hasil apa ya? Lima di strukturnya itu ya seingat saya ya. keempat hasil, Pak, hasil. Terus kelimanya kesimpulan kan ya. Iya, kelimanya kesimpulan, Pak. Ada pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan, Pak. Sudah saya perbaikin. Tadi di sectionnya tidak tertulis metodologi. Makanya itu jadi nggak kelihatan tadi ya. Iya, Pak. Jadi untuk tugas berikutnya itu uh,
apa sih, algoritmanya dimasukkan ke metodologi ya Pak nanti ya Pak? Iya, jadi karena walaupun nggak detail, yang penting langkahnya ngapa aja, karena kan metodologi kadang kan hanya agak garis besar. Mhm. Nah, maksud saya jadi mulai perlihatkan langkah-langkahnya lah itu di situ harus ngapa aja. Nah, yang nanti kan pada saat di codingnya ada tulisan itu yang tanda pagar tadi kan itu. Nah kan akan menarik. Jadi pada saat saya memahami metodologi, saya ke komputasinya mudah. Oh, langkahnya kayak gini loh gitu. Tuh LS-nya kapan sih saya kerjakan misalnya. Nah, itu nanti akan mudah pada saat Anda di ujian ditanya-tanya itu cepet matching-nya itu. Nah, kadang kan kita kena kendala, wah jadi bingung mau jelasinya gimana. Kadang kan ada pertanyaan di komputasinya itu misalnya. Baik Pak. Oke. Ya oke, Jadi, ya, eee, silakan ada yang tanya. enggak Pak, cukup. Eh, Saya stop share aja nih Pak. ya sudah, masih ada lagi yang disampaikan enggak? Tidak ada sih Pak, udah beres. Udah. Ini kemarin berarti kita yang minggu lalu yang libur itu ya? Iya Pak, yang minggu lalu libur. Itu minggu 10 apa minggu 11 ya? Minggu 10 kalau nggak salah Pak, kan ya ah, Berarti deteksi problem tadi Anda sudah lakukan kan? Berarti sekarang minggu ke-11 yang simultan equation model ya? iya, sekarang minggu ke-11 yang simultan Bang, Pak. Simultan ya, simultan equation model kan itu? Mhm. Yang simultan udah juga sih Pak tadi. Jadi, saya kira yang minggu Udah masuk kemarin juga? udah saya kerjakan. Jadi ada yang identification sama ada yang, simultan equation, gitu. Berarti kamu sudah pakai simultan ya tadi ya? Sudah Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi berarti sekarang bisa juga ke time series econometricnya sampai si konsepnya ya? Iya Pak. Bentar, bukunya saya buka. Tadi halaman berarti sekarang halaman 737 berarti ya kalau ke mulai. Bentar. Mana ininya kok belum? Jadi mulai ini ya dirapikan dari sisi antara sinkronisasi antara metodologi dengan mulai waktu kita melakukan metodologi kan kayak langkah-langkah saya akan mengerjakannya gimana gitu. Iya Pak. Nah, itu toh waktu bikin codingnya oleh si ChatGPT selalu nyebut apa? Tanda pagar tadi kan itu garis-garis bahwa oh suruh gini gitu. Tadi bab berapa? Bab 21 Pak. Chapter 21. Chapter 21 ya yang halaman 773. 737. 737 ya. Ini ya. Wih, kok nggak mau diklik, tak pikir bisa 737 ya. Bab 21 ya. 737.
Ini ya yang sebenarnya ini juga kayak mulai lagi cuman mulai mengenali tentang yang kita punya data-data time series kebanyakan kan memang time series kan itu. Iya. Belum di Jadi share screen, Pak. oh belum ya? Oh sebentar. Ya berapa hal terkait di sini masalah pertama tentang urusan stasionerinya ya kemarin sudah misalnya jadi perhatian kan terus yang di keduanya atau korelasi ya itu yang di bab 12-nya. Terus yang ketiga terkait apa ukuran ininya R square-nya. Kadang kita cuman sering lihat dari MSE atau RMSE gitu. Nah, terus dari sisi itu baru ada tentang sebenarnya nonsense-nya, terus konteks regresi di bagaimana kita berdasarkan tanda apa time series-nya itu. Terus yang keempat tentang ada namanya random walk fenomena. Anda pernah dengar tentang random walk fenomena belum? Random walk pernah pernah Belum dengar di pernah sih, mana? Pak. Belum Belum pernah. pernah. Belum pernah. Oke, sekarang saya coba minta bantu. Ini pertama yang tentang ini dulu. Problem apa? Spurious. Tentang spurious. Pernah ini apa sudah menghadapi ini enggak pada saat kita kan di R-square kan terkait masalah akurasi kan. Di sini kan kadang ada yang mungkin ketat ingin sampai di atas 90%. Itu urusan kepuasannya kan very high ini lebih dari 90%. Kadang kita ingin target sampai ke situ gitu. Spurious atau tidak Spurious. masuk akal. Nah, sebenarnya kalau kita mungkin pakai asal kata ini masa kita ini kan lebih mudah kita lihat di ChatGPT mengatakan apa tentang itu kan. Mana ChatGPT saya sudah. Walaupun sekarang katanya ada DeepSeek yang lebih pintar katanya ya. Dari ini saya biasanya langsung sudah. Ini tadi saya agak nah ini belum login nanti enggak tanpa login. Waduh, kok saya jadi biasanya tinggal klik ini kok saya ngalami malah dibikin agak jalan-jalan dulu ini. Udahlah, nggak usah jalan-jalan. Coba bisa langsung gunakan enggak? Jadi di sini ya, biar nggak kelamaan. Aduh, diminta login tuh. Saya tak stop dulu. Nah, biar oke, saya share screen lagi. Oke, ini kayaknya ini sudah tak kurang ininya kalau banyak. Iya, saya udah di sini. Maka tadi karena sering kata-kata apa means false, misleading atau tadi nonsense ya, jadi kadang ada. Data-data yang Jadi kadang kita nggak ngaitkan sesuatu, tapi sebenarnya yang nonsense tapi kebetulan secara statistik ada kaitannya. Nah ini yang bahas secara statistik kok signifikan, padahal sebenarnya nggak ada kaitan secara ininya, nggak ada maknanya lah. Gitu. Mungkin ngaitkan apa ada kira-kira?
Data ekonometrik kaitan dengan apa yang nggak ada kaitan sama sekali mungkin kelihatannya kayak gitu. Tapi secara statistik kalau diuji ada kaitan gitu, mungkin signifikan gitu. Nah ini yang kadang pada saat kita membuat sebab akibat, kita ya tetap harus ada ya teori tentang kenapa saya pakai di kata pendahuluan itu pada saat kita mengaitkan sesuatu ya harus ada teori ekonominya dulu, ini ekonometri kan. Iya. Nah setelah itu baru diuji secara statistik. Tapi kalau yang nggak secara ekonomi aja secara teori nggak ada kaitan sama sekali, mungkin bisa juga tapi kita tadinya kayak nggak ada kaitan, ternyata ada kaitannya misalnya, itu bisa aja, tapi harus ada dasar rasionalnya. Iya. Nah inilah yang itu salah satu yang jadi perhatian pada saat konteks untuk tadi, maka ini kan mengatakan space or nonsense, pada saat kita ngaitkan maka konteks di regresi tadi ya antara X dan Y-nya. Terus random walk pernah dengar enggak? Belum ada? Random walk belum pernah sih, Pak. Karena belum pernah ambil proses stokastik ya. Iya, Pak, belum. Ya karena nanti ya sebenarnya ada tapi mungkin nah misalnya ini random walk ini kan. Nah ini kan kalau ini kan kalau random walk ini kayak nggak ada ininya kan, parameternya ini kan langsung kayak gini kan. Minus 1. Non stasioner terus sampai di bidang finance, aset price itu kan kadang ada naik turun gitu. Nah kalau random walk kan punya orang jalan kan mesti melangkah ke kanan atau ke kiri kayak gitu ya di ini kan. Maka sering nilainya kayak 0,1 lah atau 1 - 1 gitu, berkurang 1 tambah 1 gitu. Nah ini nanti pada saat kita gunakan adanya artinya apa? Yang sebelum intinya apa? Sebelumnya berpengaruh ke yang sekarang. Ini kan hari lalu mempengaruhi hari ini, tapi masih ada kemungkinan ini tambahan errornya kan. Nah, ditambah seperti itu. Nah, data ekonomi kadang ada yang orang lihat hanya satu step sebelumnya atau satu step lebih jauh gitu. Yang kelima terkait model regresinya, karena nanti pada saat di regresi time series ada kaitannya dengan kita akan melakukan forecasting kan. Iya. Nah, di sini nanti ada yang kelima itu terakhirnya tentang menguji tadi kausalitasnya itu. Ini ada gunakan Granger. Nah, misalnya kita nanti langsung ingin nyoba ini dulu misalnya ya si Grangernya dulu misalnya atau si Sims. Nah, kalau langsung dikeluarkan aja misalnya kita recall kan supaya kita ngingatin lagi padahal kita belum pernah ingat kan. Kalau di bab 17 ya, Anda sudah melakukan ini ya dulu ya? Masih ingat nggak? Causality test. Pakai Granger Granger sama Sims ini. Sudah pernah belum? kemarin saya nggak pakai Granger sih kayaknya, Pak, di 17. Padahal di bab 17-nya kan katanya di ini kan. Ya, di 17 saya pakai Arima nih. Jadi ini dalam rangka untuk kita ingin melakukan forecasting tapi ngaitkan dengan variabel lain ada kasualitas. Jadi kayak ini sering orang curah hujan udah kacau balau ya. Ini misalnya kan harusnya sudah masuk musim kemarau kok masih hujan. Nah, mulai ngaitkan dengan faktor X sering kayak gitu kan. Nah, X-nya itu apa? Nah, inilah yang di konteks time series ini jadi mulai nambahkan ini allo causality. Jadi kalau tadi kita hanya fokus di Y saja kan ini. Iya, Pak. Tadi ini yang tesis tentang apa tadi ya. Jadi ngaitkan dengan inflasi misalnya. Nah, kalau ini sekarang curah hujan karena apa ya? Nah, inilah nambahkan adanya ini. Nah, kan perlu dites kan, si ini sebenarnya benar nggak ada kalkulasi ininya. Nah, ini yang gunakan yang punyanya si Grangernya atau pakai si Sims-nya itu. Nah, sekarang belajar dengan kayak gini lebih cepat kan daripada Anda cari buku lagi atau baca di bukunya mungkin kelamaan kan. Nah, tapi kalau kita meragukan ChatGPT ini benar nggak yo? Nah, ya kita minta link ininya lah. Tadi fitur-fiturnya kan ini jadi ada bahan nih terus Sims test pakai Firebase all endogensnya. Nah, kan lumayan terstruktur kan baca. Jadi kalau Anda misalnya meragukan ini ya minta link
jurnal atau link e-book-nya. Nah, minta misalnya link e-book gitu dan jurnalnya lah gitu. Nah, ini kalau kita mungkin di bukunya tadi apa yang kita pakai bukunya siapa ini? Gujarati ya. Gujarati. Ada enggak? Sudah ada cari di sini. Nah, kata kunci ketemunya di sini, mau dia bisa. Tapi pada saat kita di sini langsung ingin, wah kalau Mbak ke sana walaupun nanti akan diceritakan itu, tapi mungkin akan lebih cepat kita coba lihat di sini dulu kan. Nah, ini Gregory bisa baca di sini. Ini bisa unduh PDF-nya. Nah, kan akan cepat kan jadinya. Kalau dulu terus ke perpus kan. Nah, ini yang untuk dimensi tinggi ada yang sudah. Nah, nanti kalau Anda sudah dapat pelajari di sini, ingat-ingat linknya, dibikin href. Ini kan kayak href kan ini. Iya, Pak. Kalau diklik akan menuju ke ininya. Nah, itulah yang maksud saya di openingnya nanti ada juga sering linknya jangan lupa itu. Hrefnya dipakai ya dalam rangka untuk penguatan ke aspek bagaimana cepatnya kita menuju ke referensinya. Jadi baru sampai di sini kita sudah mulai melihat ada apa yang harus kita inikan pada berurusan dengan data ekonomik yang biasanya berupa time series, tapi saya ingin melakukan kayak konteks regresi time series-nya itu. Nah, ini tentang apa? LDCI, LDPI, terus ini LCB dengan dividen. Nah, ini yang harus diingat apa? Stokastik proses Anda pernah belajar itu? Sudah pernah belum? Belum. Belum, Pak. Nah, misalnya ini sekarang apa itu stokastik proses itu. Nah, kita mulai pelan kayak gini kalau memang karena ini asumsinya sudah pernah ngambil kuliah sebelumnya padahal belum ya. Nah, inilah yang penting suatu variabel random yang sudah melibatkan waktu tapi T-nya adalah sering diindikan bisa discrete, bisa continue gitu. Nah, kalau yang continue itu seperti sering kita sebut sebagai time series. Karena harian, bulanan kayak tadi kan. Kalau continuous bisa kayak sekarang ini, data harga saham ini sekarang lagi trading, jalan itu real time itu berubah-ubah itu. Karena belum tutup kan pasarnya Indonesia, tapi sahamnya Amerika mungkin ini tidur kan. Dia berhenti, sudah di closing price-nya. Tapi kalau Indonesia belum closing ini karena masih trading sampai jam 4 sore nanti. Tapi nanti ada harga pada saat istirahat siang, pada makan siang bursa efek juga ikut istirahat. Nah, itu nanti ada harga closing sampai pertengahan, sampai makan siang ini. Nanti setelah itu diaktifkan lagi jam 1:30. Nanti istirahat kalau salah jam 12 itu. Karena sebenarnya di era mesin, harusnya nggak perlu istirahat kan. Iya. Biar aja, kenapa harus pakai istirahat siang itu. Yang istirahat kan tradernya itu, si para yang mau jual beli itu. Nah, inilah ada discrete, ada continue. Nah, ini yang discrete, yang continue T-nya berupa bilangan real tapi yang positif atau not. Kalau yang discrete juga yang ini. Terus state-nya juga bisa discrete ini. State-nya kayak harganya tadi. Harganya continue apa discrete? Kalau cuman ya tidak, ya berarti discrete kan. Kalau continuous kayak tadi harga, jadi mengikuti suatu bilangan real positif. Nah, inilah struktur dari suatu stokastik proses. Nah, contohnya tadi random walk-nya juga jadi contoh di sini. Markov chain. Sudah pernah Markov chain? Markov chain belum, Pak. Belum juga lah. Berarti inilah Kwasong. Mungkin Anda pernah dengar Kwasong? Sudah, Pak. Nah, tapi Kwasong proses mungkin belum. Itu baru distribusi Kwasong kan. Terus Brownian proses. Terus ini aplikasinya. Ini econometry kan salah satunya ini. Finance option pricing. Engineering, signal processing, viewing system, biologi, population dynamic, gen expression modeling. Nah, ini minimal jadi Anda karena apa? Persyaratan berarti kan kuliah ini harusnya punya syarat apa? Pernah ambil ini. Stasioner standardity proses sudah kenal kan ini? Stasioner enggak stasioner? Random proses.
Non-stasioner proses, integrated variable, random walk tadi udah ya, co-integration. Integrated variable apa sih? Udah pernah tahu belum? Belum, Pak. Nah, oke, kita ambil lagi tadi kalau yang random walk tadi sudah ya, sempat kita sudah lihat langsung di ininya. Nah, sekarang belajar kan cepat kayak gini kan jadinya kan. Nah, kalau kita ingin baca lebih detailnya, mintalah. Jadi integrated variable adalah apa? Apa Non-state ini? time series. Jadi tadinya integrated variable adalah apa? Non-stationary series that become stationary after differentiating. Berarti kan Anda kan tadi melakukan differentiating kan? Iya. Udah melakukan padahal kan? Tapi nggak tahu istilahnya itu integrated variable. Berarti nggak sadar tadi kan? Heeh. Nggak sadar. Nah, itu namanya. Makanya sekarang kalau belajar kalau kita merasa kadang memang kita nggak tahu istilahnya apa gitu kan. Tapi ternyata setelah di ini kan jadi maka ada yang integrated itu. Anda tadi sudah pakai Arima padahal ya? Sudah, Pak. Tadi juga yang pas saat simultan tadi kan ada dia tidak stasioner, jadi dilakukan differentiating juga sih, Pak. Nah, tapi kenapa saya tanyakan integrated variable Anda merasa nggak tahu? Eee, Padahal di Arima, AR-nya atau regresif, I-nya apa? integrated. Nah itu. Tapi kenapa langsung saya tanya langsung Anda nggak tahu? Nggak, belum pernah gitu kan. Tapi setelah dibuka ini Anda tahu, oh saya sudah melakukannya gitu kan. Nah, itu namanya belajar nggak sadar jadi kan. Ini malah Anda sudah melakukan tadi kan. Iya, sudah, Pak. Nah, ini nanti biasa kalau berarti sampai sini sebenarnya Anda sudah berapa ini sebenarnya sudah juga melakukan tapi yang diskret mungkin ya Anda tadi ya ini. Nah, rembok tadi ya. Nah, kok integration kira-kira apa jadi coba? Sudah melakukan belum? Oh, integration. Ya wis dari podo lama. Nah, kemarin saya pernah nguji kan, saya tanya, "Lama, saya sudah pernah baca Pak, tapi lupa." Udah buka ChatGPT murah saya bilang gitu kan. Karena apa? Karena pertanyaan lanjutannya nanti jadi terganggu kan. Hmm. Concept long run equilibrium relation between two or two more non-stationary Berarti sudah melakukan belum? individual series over time. They move together in their linear combination is stationary. Pada saat Anda main simultan, berarti Anda sudah berarti berurusan dengan Iya. adanya kointegrasi, berarti ada 2 integrated variabel yang kemungkinan dia inlang terjadi hubungan juga antara two or more non-stasioner. Padahal Anda tadi punya apa variabelnya, time series-nya? Time seriesnya ada IHSG. Kalau time seriesnya 4-nya time series sih, Pak. IHSG, Ya. BBNI itu untuk Nah, itu kan endogen. berarti sudah Anda berurusan dengan mungkin sama-sama non-stasioner tadi misalnya, kan sudah ini kan jadi co-integration in time series. Oh. Yang jadi nah ini kan pada saat Anda ini kan kadang di variabel bisa juga Anda jadi mempunyai persamaan yang disimultan tadi kan ketemu. Tapi ini kalau mau diinikan ini satunya saya punya X juga I1 berarti artinya differentiating 1 sudah stasioner kan. Y diinikan dimensi 1 kan juga sudah. Nah, Anda bikin kayak gininya. Nah, ini maka namanya kalau ini menghasilkan Z yang stasioner, maka X dan Y namanya Oh. terjadi apa? Kointegrasi tadi. Jadi si YT dengan si beta apa min beta X ini yang sama-sama tadinya sebenarnya adalah integer variable yang jadi ini kan stasionernya kalau apa di differentiating 1 kali ya, ini dimensi 1 kali. Tapi setelah dibikin ZT ini menghasilkan ZT yang stasioner, maka X dan Y dinamakan sebagai apa? Kointegrasi. Kayaknya sudah melakukan itu belum tadi? Belum sih, Pak. Cuman nge-differentiating 2 doang, tapi nggak sampai nyari ZT gitu. Nah, berarti ini mungkin bisa juga karena saya ingin menyatakan yang 2 variabel jadi 1 variabel yaitu Z di sini. Misal tadi Anda apa IHSG dengan apa tadi? IHSG dengan saham BBNI, Pak. Dengan harga sahamnya.
Nah, asal memenuhi ini maka inilah secara basic ini. Jadi oke mungkin belum ya, nanti kalau memang ketemu di sini, Anda kenalilah itu. Deterministik sama stochastic trend, Anda sudah ketemu belum? Deterministik sama stokastik belum, Mbak. Yakin saya belum. Coba saya lagi nanti nggak taunya sudah ketemu gitu kan. Ini lagi. Kita belum. Time series function of time unbreakable atau random kalau unit proses. Tapi different application untuk model dan forecasting. Kayaknya Anda sudah ketemu mungkin yang ini. Dynamic trend. Ini trennya apa? Linear kan ini? Ya. Ini yang sering disebut Ya. kayak regresi dengan prediktornya waktu ini. Mungkin nggak tahu Anda tadi sudah ketemu belum itu. Ini jadi kita bisa dengan T sekian, saya bisa duga YT-nya itu. Dynamic trend itu di stokastik. Nah, ini yang gunakan yang kayak Random Walk ini. Yang atau regresif kan ini mirip kayak gini. Kalau ini kayak yang regresi biasa terhadap waktu T. Nah, inilah yang membuat si Angel dapat Nobel, cuman bikin ini ganti sigma T. Dia dipengaruhi oleh waktu T. Tapi yang satunya sigma T dipengaruhi oleh sigma T min 1. Itu yang jadi Gartz itu. Nah, bayangin cuma tadi ngurusin kayak gini sudah dapat Nobel, yang ini tidak dapat karena dia tinggal melanjutin yang pembicaraannya di sini. Itu Arts, ada Gartz. Anda sudah pakai belum Arts Gartz tadi? Asgard belum, Pak. Belum ya, belum mengurusi yang fenomena itu. Nah, nanti ini sebenarnya yang sini kayak urusannya dengan tapi ini baru trennya ya. Kalau yang di Arts Gartz itu adalah variansinya. Kalau ini kan masih YT-nya kan. Ya, oke, berarti sudah tahu bedanya antara deterministic trend dengan stochastic trend ya, tadi yang kaitannya di sini ya. Udah kan? Terus unit root-nya ini. Jadi select trend is caused by a unit root process. Nah, misalnya kita ingin, kalau di sini tadi ditaruh di yang nomor berapa ini? 9 ini. Untuk melihat bahwa ada nggak tadi yang unit kaitannya dengan apa? Yang stokastik tadi ya. Nah, kita taruh di sini sekarang. Apa? Berarti unit root ini? Unit root. Apa jadinya? Unit root fat. Simpel atau regresi jika Kalau tadi kan waktu random walk cuman YT dengan YT min 1 kan? Tanpa ada row-nya. Nah, kalau yang di sini kita tahu ada row, kalau row-nya sama dengan 1, itu jadi random walk kan itu. Ya. Oh iya. Nah, jadi unit jadi non-side itu, jadi ini kan sebagai random walk. Nah, sekarang inilah yang dalam konteks kita untuk unit root test. Jadi gunakan, mungkin ada tadi sudah melakukan ya kayaknya ya. ADF, ini pilih parent mungkin. Kalau ADF kayaknya tadi sudah ya Anda lakukan ya. Udah, Pak. Udah kan? Stasionaritas. Jadi nol hipotesisnya adalah row-nya sama dengan 1, berarti dia random walk kan? Atau row-nya kurang dari 1. Kalau dia ini jadi ini itu stasioner apa ininya. Kalau tadi yang unit root kan row-nya pokoknya 1 kan ya. Jadi stasioner apa ini gunakan cari unit root-nya. Nah, nanti yang ini mungkin belum ya. KPSS belum, Pak? Yang ADF-nya sudah kayaknya ini ya, Anda tadi sudah Pak. Ya, oke, ini nanti tambahan ada beberapa. Kalau pada saat Anda itu silakan ya untuk lebih kecepatannya. Ini walaupun dijelaskan nanti masing-masing. Di sini ada stochastic proses. Ini stasioner proses ini kan di non stasioner kayak apa?
Nah, ini ya tadi yang tadinya ke random walk. Drift parameter. Ini kalau ini kayak ada konstanta di depannya namanya jadi drift parameter. Tadi kan kalau yang random walk apa? YT sama dengan YT min 1 kan. Ditambahi ada ini jadi random walk with drive. Apa drift ya ini, bukan drive. Delta ini. Maka pada saat didiferensikan ini kan ada masih delta plus errornya ini. Nah ini kalau biasa ini ya tanpa ada, kalau tanpa ada driftnya, deltanya adalah ini sekarang yang unit rule tadi ya, yang antara min 1 sampai 1 ya. Iya. Tren stasioner, different stasioner dari stochastic process. Ini yang ada trennya ya, jadi ada kayak ada regresinya, ada tambah ini. Kalau tadi kan cuma ini aja ya, yaitu dengan ini. Ditambah ada yang, ini kan tadi dari yang punyanya deterministik tadi ya. Yang ada ininya aja. Terus jadi sama dengan ini masuk di sini, jadinya kita mempunyai ada ini yang untuk trennya. Ini nambah aslinya, ini nambah with drift, sampai ada betanya. Terus masih trennya ini ya. Terus dimasukkan ke sini, jadi namanya tren stasioner proses. Jadi sudah bisa bedakan tadi kan ya, ada tambahan apa, tanda apa, jadi apa gitu. Nah inilah yang nanti diperlihatkan di metodologinya supaya Anda jadi ingin main apa di sini. Nanti mulai step-step menghitungnya. Gitu. Tadi integrated stochastic proses. Ini jelaskan di tadi ya tentang integrated apa? Yang urusan D-nya ya tadi ya, yang tadi spurious-nya. Tes scenario, pakai graphical, pakai ACR. Mungkin beberapa Anda sudah melakukan ya sebenarnya tadi ya. Cuman ini kayak dikonfirmasi ulang di. Artinya pada saat sudah dengan data ekonometrik, mau tidak mau Anda berurusan dengan yang seperti ini. Gitu. Ini untuk signifikan sentence-nya ya. Ini kan. Tadi yang unit row sekarang berurusan dengan row. Tadi random kan row-nya 1 itu random walk. Nah di sini kalau row-nya nanti antara sampai itu masih ada. Nah ini juga mirip lagi nih yang jadi deltanya jadi sama dengan row min 1. Jadi disebut sebagai first different operator. Oke, jadi around the deterministic trend. Mungkin berapa Anda tadi sudah cuma 3 kayak di sini, terus yang ada F tadi ya untuk tesnya ini. Untuk ini terus gunakan Philip Ferron unit root test. Kalau Anda perlu nambahin tadi bisa ya, tadi minta ChatGPT minta link ke sumber referensi baru ya untuk nambahin apa ininya. Terus transformasi tadi untuk urusan non stasionernya yang tadi dengan apa? Differencingnya ya ini ya di mungkin ada. Terus trennya stasioner proses untuk melihat tren. Terus bagaimana menghilangkan tren kan? The trend kan diselisihkan supaya dampak trennya enggak. Ya. Co-integration tadi ya, yang kalau kita punya ada 2 ini yang sama-sama apa? Tadi yang ada unit itu adalah yang stokastik tadi ya, yang di ini yang co-integrasi tesnya ada enggak ini antara gunakan apa Angel Granger tadi. Kalau sudah ada Angelnya kayaknya nih punyanya Angel ikut dikembangkan oleh si di ini kan dengan Grangernya. Aku buat Angel Granger AEG sama EG-nya. Ini proses tesnya.
Terus tadi terkait kointegrasi tapi dengan error correction mechanism ECM. Ini langkah ini. Nah, ini aplikasinya ya, nanti Anda silakan, ini tentang apa ini? Oh, suplai uang ya. Ini contohnya cukup banyak. Anda kalau mau nyoba ini dulu juga boleh. Untuk ngecek gambarnya bisa sama enggak. Tapi datanya mungkin kan lama ini ya. Nyarinya yang agak susah karena tahun-tahun lama ini. 2008 sampai 2008 kan udah lama. Bisa juga ada, bisa juga enggak ya. Terserah Anda gunakan. Nah, ini poin-poinnya nanti Anda silakan coba, mungkin beberapa Anda sudah melakukan tadi sebenarnya. Tapi tolong cuma makin di metodologinya dikelihatan dengan jelas ya. Dipertajam aja itu. Nah, tadi masih di konteks modelingnya, kayak masih tanya untuk memastikan model pas, nanti setelah itu baru dibikin forecasting. Nah, sebenarnya tadi ya ini kayak review ulang lagi lah, tapi konteksnya sudah lebih kita perhatikan dengan lebih detail, lebih cermat, lebih dalam, itu nanti di sini. Untuk besok yang tentang forecastingnya itu. Baik. Jadi paling kita hanya berhenti nanti di ini kelihatannya sampai kalau udah forecasting ya sudah itu. Nanti sisa. Oke, berarti untuk tugas ini ada mencermati tadi ya. Setiap istilah tadi walaupun Anda nanti mulai, kenapa saya harapkan Anda tadi yang poin 1 sampai berapa tadi? 1, 2, 3 sampai 10 atau 11 tadi ya? 11 Pak. Nanti coba Anda cermati itu ya dari yang Anda ini kan, jadi Anda pakai yang mana ini supaya Anda tadi integrasi itu apa, terus jadi integrated variable apa, terus jadi Anda akan mengenalinya dengan lebih. Terus tambahan adanya apa? Yang eksogennya tadi X-nya ya, yang Ya. jadi sebenarnya salah satunya yang tadi bisa jadi ke ada arch, ada yang ke gas kalau konteksnya variansinya. Tapi kan kalau konteks masih YT-nya ya kayak tadi istilahnya. Ya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, oke, sementara cukup ini nanti itu jadi sebenarnya apa yang kemarin sudah dinikan mulai kita sampaikan dengan cermat supaya pada saat kita tanyakan ya kita tahu. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita perlu nambah sesuatu, kalau hanya singkat milih pakai ChatGPT, setelah itu minta link ke ininya ya, supaya nanti kita tinggal bikin href-nya ya. Iya. Jadi kita akan memperkaya literaturnya itu. Jadi ChatGPT berarti dia punya statement itu berdasar buku mana gitu. Nah, itu kejahatan kayak seperti ini saya ngomong gini, dasar dari mana? Ini saya dari bukunya Gujarati loh, ini lah itu kan. Jadi ada rujukan yang bisa kita pakai lah itu. Tidak hanya asal bicara tanpa ada dasarnya dari mana. Karena apapun yang ada di otak kita kan hasil dari kita membaca kan, belajar dari berbagai literatur yang ada. Oke, kalau nggak ada saya kira untuk hari ini sampai ini aja. Nanti oh ya, untuk presensi nanti berarti harus diinikan dulu ya. Nah, karena ini kan sambil tak cek ini. Nah, tutup dulu aja.